warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Lulis Maharani dari kelas 10-8, absen 13. Saya Nindira Imaisa dari kelas 10-8, absen 27. Saya Muhammad Yaakob Farabi dari 10-8, absen 23. Saya Risma Aisyah Madakaresma dari 10-8, absen 31. Saya El Jalaluddin Rumi dari 10-8, absen 6. Sebuah video edukasi tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental, fisik, dan spiritual agar tetap optimal dan seimbang. Yuk kita ikutin terus sampai akhir. Kalian pernah gak sih ngerasain capek secara fisik dan mental? Kadang kalau kita kebanyakan mikir tuh, tubuh kita juga ikut lelah. Nah, kok bisa saling berhubungan gitu sih? Yuk kita bahas. Nah, jadi kalau pikiran kita capek, tubuh kita ikut lelah, itu karena kita banyak mengeluarkan energi kita untuk pikiran kita sendiri. Oleh sebab itulah tubuh kita ikut kelelahan. Sebaliknya pula, ketika tubuh kita banyak beraktivitas dan capek, kita nggak ada waktu kan untuk memikirkan yang berat-berat. Oleh sebab itulah kalau tubuh kita itu capek, pikiran kita juga ikut capek. Nah gitu teman-teman, jadi saling berhubungan ya. Oke. Nah, gimana sih penjelasan dari teman aku? Pasti kalian sudah paham kan? Kalau kayak gitu, gimana sih tips dan triknya untuk menjaga dan mengoptimalkan fisik dan mental secara rutin? Yuk, ikut aku! Adalah berolahraga. Berolahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau memelihara kebugaran. Berolahraga dapat menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Contohnya, kalian dapat melakukan seperti pemanasan, lari, push up, back up, sit up, dan lain sebagainya. Secara umum, orang dewasa berusia 19-64 tahun disarankan untuk berolahraga sekitar 150 menit per minggu atau 30 menit per hari. Jika tidak sempat berolahraga, Anda juga bisa membagi waktu olahraga menjadi 2 sesi per hari. Misalnya, 15 menit di pagi hari dan 15 menit di sore hari. Jika selama ini Anda tidak terbiasa berolahraga dan kurang aktif bergerak, cobalah lakukan olahraga secara bertahap. Anda bisa memulainya dengan olahraga yang sederhana dan ringan, misalnya berjalan santai atau naik turun tangga. Jenis aktivitas ini bisa membuat detak jantung meningkat dan membuat tubuh banyak berkeringat. Saat tubuh sudah mulai terbiasa, Anda bisa meningkatkan intensitas dan waktu olahraga sesuai kemampuan tubuh. Olahraga secara rutin baik dilakukan untuk orang yang sehat dan memiliki kondisi medis tertentu. Sebelum memulai olahraga, jangan lupa untuk melakukan pemanasan ya. Namun, agar lebih aman, orang dengan kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung atau kelebihan asam laktat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter guna memastikan jenis olahraga yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fisik. Dengan demikian, manfaat olahraga pun dapat diperoleh secara maksimal dan optimal. Silakan dicoba ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Yang kedua adalah tidur yang cukup dan tepat waktu. Kalau bisa, kalian itu minimal tidur jam 9 sampai 10 malam. Karena begadang itu nggak baik bagi tubuh dan mental kita. Usia 12 sampai 18 tahun atau menjelang remaja sampai remaja, kebutuhan tidur yang sehat adalah 8 sampai 9 jam. Yang ketiga adalah makan makanan yang sehat dan cukup, seperti makan sayur, buah-buahan, daging, kacang-kacangan,
dan yang lainnya. Makan sama halnya dengan tidur, sama-sama dapat mengisi daya baterai dalam hidup kita. Minimal dalam sehari kita makan sebanyak 3 kali, yaitu pagi, siang, dan malam. Makan dengan porsi yang secukupnya tanpa berlebihan agar tidak terjadi obesitas. Makan makanan yang sehat dapat memperkuat tulang, mendukung perkembangan otak, dan mendukung pertumbuhan yang sehat. Tubuh membutuhkan nutrisi dan energi yang diperoleh dari makanan agar tetap berfungsi dengan baik. Di dalam tubuh, makanan yang masuk akan mengalami proses pencernaan penyerapan nutrisi. Oleh karena itu, konsumsi makanan sehat penting untuk memenuhi nutrisi dan menjaga kesehatan tubuh. Kenali makanan yang perlu dihindari agar terhindar dari berbagai macam penyakit seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung. Konsumsi makanan sehat saja tidak cukup. Anda juga harus membatasi atau menghindari asupan makanan atau minuman yang mengandung kalori tinggi dan rendah nutrisi seperti 1. Makanan dan minuman tinggi gula seperti minuman soda, jus kemasan, dan minuman berenergi. 2. Makanan cepat saji atau junk foods seperti kentang goreng, ayam goreng, dan daging olahan. 3. Makanan ringan kemasan yang tinggi lemak jenuh seperti sosis, permen, es krim, kue, dan biskuit. Beribadah seperti melakukan ritual keagamaan atau spiritual memiliki banyak hubungan dengan kesehatan mental dan fisik seseorang. Berikut adalah beberapa cara di mana beribadah dapat memengaruhi kesehatan secara positif. 1. Kesehatan mental. Mengurangi stres. Beribadah dapat membantu mengurangi tingkat stres dengan memberikan rasa ketenangan dan kepercayaan. Meningkatkan kesejahteraan emosional. Aktivitas keagamaan seperti doa, meditasi, atau refleksi spiritual dapat meningkatkan kesejahteraan emosional. Memberikan dukungan sosial. Aktivitas keagamaan juga dapat memperluas jaringan sosial seseorang, memberikan rasa keagamaan dan dukungan emosional. 2. Kesehatan fisik. Mengurangi risiko penyakit. Beberapa studi menunjukkan bahwa individu yang aktif beribadah memiliki kecenderungan lebih rendah terkena penyakit jantung, terkena darah tinggi, atau gangguan kesehatan lainnya. Dalam beberapa agama juga mendorong gaya hidup sehat seperti menjaga pola makan, olahraga teratur, dan menghindari perilaku resiko. Yang kelima adalah melakukan hobi kita. Ketika kita terlibat dalam hobi yang kita sukai seperti melukis, menulis, atau bermain olahraga, itu membawa banyak manfaat positif bagi kesehatan mental kita. Pertama-tama, melakukan hobi membuat kita fokus pada kegiatan yang menyenangkan dan memuaskan. Ketika kita benar-benar terlibat dalam sesuatu yang kita nikmati, pikiran kita teralihkan dari tekanan dan stres sehari-hari. Ini memberi kesempatan pada otak kita untuk beristirahat sejenak dari kekhawatiran dan masalah yang mungkin kita hadapi. Selain itu, hobi juga bisa menjadi bentuk ekspresi diri. Ketika kita menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang mencerminkan minat dan kepribadian kita, itu memberi kita kesempatan untuk mengekspresikan diri tanpa batasan. Misalnya, bagi seorang seniman, melukis bisa menjadi cara untuk mengekspresikan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ini penting untuk kesehatan mental karena memberikan saluran bagi kita untuk menghadapi dan mengelola emosi. Hobi juga seringkali membawa rasa pencapaian dan kepuasan. Ketika kita berhasil menyelesaikan proyek atau mencapai tujuan dalam hobi kita, itu bisa meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri kita. Bahkan, proses belajar dan berkembang dalam hobi bisa menjadi motivasi yang kuat untuk terus maju dan mengatasi
tantangan. Bahkan proses belajar dan berkembang dalam hobi bisa menjadi motivasi yang kuat untuk terus maju dan mengatasi tantangan lain dalam kehidupan. Jadi, secara keseluruhan, hobi tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan pada kesehatan mental kita. Dengan memberi kita waktu untuk beristirahat, mengekspresikan diri, mencapai tujuan, dan berinteraksi dengan orang lain, hobi membantu kita menjaga keseimbangan emosional dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Keenam adalah minum air putih. Minum air putih itu kayak memberi bahan bakar buat tubuh kita. Bayangin aja, tubuh kita itu sebagian besar terdiri dari air. Jadi kita butuh terus-menerus ngisi ulang supaya tetap fit dan sehat. Nah, minum air putih punya banyak manfaat. Pertama-tama, itu bantu menjaga tubuh kita terhidrasi dengan baik. Ketika kita terhidrasi, organ-organ kita bisa bekerja dengan baik. Yang ketujuh adalah yaitu bersosialisasi. Bersosialisasi itu kayak nyogok vitamin untuk kesehatan mental kita. Ketika kita berinteraksi sama orang lain, itu bisa bikin kita merasa lebih bahagia dan terhubung dengan dunia di sekitar kita. Pertama-tama, sosialisasi bisa mengurangi rasa kesepian saat kita punya teman atau keluarga yang kita bisa curhatin atau ajak ngobrol. Itu bikin kita merasa didukung dan dihargai. Jadi walau lagi ada masalah atau tekanan, kita nggak ngerasa sendiri. Selain itu, interaksi sosial juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika kita ketawa bareng teman atau melakukan kegiatan sosial lainnya, otak kita melepas hormon-hormon bahagia kayak endorfin atau serotonin. Jadi akhirnya kita merasa lebih rileks dan positif. Jadi jangan ragu buat ngajak teman ngobrol atau ikut kegiatan sosial. Bersosialisasi itu penting buat kesehatan mental kita, bikin kita lebih bahagia, terhubung, dan siap menghadapi tantangan hidup dengan lebih positif.